Bismillah ku ucapkan. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana liyakuna lil alamin nadhira wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa nahmadullaha ta'ala ala jami'in ni'am minal imani wal islami wal qur'anil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, alhamdulillah di siang hari yang terik ini, di saat nafsu kita mungkin lebih menginginkan untuk duduk bersantai di depan kaca TV dan bersantai dengan ruangan ber-AC, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menggerakkan kaki dan mengazamkan hati kita berjamaah di masjid ini yang tidak dihalangi oleh rasa panas dan tidak digondeli oleh rasa malas. Semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Terlebih-lebih kita membayangkan karunia yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang bersabar untuk taat di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini bangsa kita senantiasa dirundung oleh berbagai ujian. Belum kelar mengatasi satu ujian, ada lagi ujian yang lain. Dan ujian yang terbesar itu adalah ujian keimanan. Apabila kemudian kita menggadaikan iman kita hanya karena dunia, ini sebuah musibah di atas musibah. Dahulu umat ini telah juga sama, mengalami kondisi yang sama. Sebut saja misalkan bangsa Turki, ketika mereka diuji dengan kehilangan kekhilafahannya, umat Islam bahkan sama sekali tidak boleh mengumandangkan azan yang selama ratusan tahun azan itu bergema di seluruh menara masjid Turki. Azan yang sudah terbiasa dan tidak mengusik sama sekali ketentraman, bahkan menenteramkan itu, tiba-tiba dilarang untuk dikumandangkan. Bahkan sama sekali mereka tidak menghendaki ada bahasa Arab sekalipun diucapkan di wilayah Turki ketika itu. Sentimen anti Arab juga digelurakan, dan kita juga takut itu sedang kita hadapi, ya. Maka adzan boleh dikumandangkan asal diterjemahkan dalam bahasa Turki, dan Quran tidak boleh dipelajari. Bapak-bapak, ibu sekalian, tetapi alhamdulillah dengan kesabaran para da'inya, bahkan ketika itu bisa dikatakan Quran itu nyaris sudah tertutup, karena barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dalam bentuk publik, maka dia akan ditangkap dan dipenjarakan. Ini saya dapatkan langsung ya dari murid seorang syekh yang dulu berjuang sendirian ya untuk
membuka rumah-rumah Al-Quran. Maka Al-Quran hanya boleh diajarkan dari satu guru ke satu murid. Jadi tidak boleh Al-Quran itu diajarkan secara klasikal. Dia hanya diajarkan satu guru punya satu murid. Tidak boleh satu guru lebih dari satu murid. Masya Allah. Tapi ada seorang yang bernama Syekh Sulaiman, bahkan pertama kali beliau mengajarkan Al-Quran itu tidak ada orang yang berani diajar oleh beliau, walaupun satu orang. Beliau seorang yang kaya raya, kemudian berpikir kalau seandainya nanti gak ada orang yang mau belajar Al-Quran, satu generasi dari umat ini akan musnah. Kalau orang-orang tua seperti kita, guru-guru ngaji itu sudah gak ada, maka anak cucu kita akan lupa dengan Al-Quran. Maka beliau mendatangi setiap orang yang ditemui dan tidak ada yang berani untuk diajar Al-Quran. Bahkan kemudian beliau datang ke pelabuhan-pelabuhan. Di situ dia dapatkan para kuli atau buruh pelabuhan yang ditanya, sehari kamu dapat berapa gaji bekerja di sini? Katakanlah kalau dalam upah kita misalkan sehari saya dapat 50.000. Baik, kamu tinggalkan bekerja di sini, datang ke rumah saya, kamu gak usah bekerja, kamu ngaji dengan saya, dan saya upah kamu 50.000 plus bonusnya 50.000. Ya, jadi orang kuli buruh di pelabuhan yang gajinya 50.000 tidak usah bekerja, asal kamu mau ngaji dengan saya, ya. Lalu ditambah gaji pokoknya plus bonusnya. Sekali ngaji diberi 100.000. Itu pun beliau tidak dapat. Ya. Jadi ngaji dibayari. Itu enggak ada yang mau. Sampai seperti itu tingkat mencekamnya Turki ketika itu. Di bawah pemerintahan sekuler is ekstrim yang diagung-agungkan ketika itu Kemal Atatürk. Ya. Bagus sekali yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan perjuangan itu pelan-pelan Turki yang disekulerkan sama sekali. Kemal Atatürk dulu ketika dia mau melobi para ulama-ulama, para kiai-kiai, dia mengadakan pencitraan luar biasa. Kemana-mana dia pakai surban, bahkan dia pakai girbah, pakai kantong air. Kemana-mana pun konon dia, mohon maaf saya izin, saya mau wudhu. Dia menunjukkan dirinya itu seperti seorang muslim yang taat, selalu menjaga wudhu. Begitu dia berkuasa, apa yang terjadi? Pertama kali yang dia lakukan adalah menyingkirkan simbol-simbol Arab. Dia nyatakan songkok turbus Turki itu dicabut dan jilbab istrinya diletakkan di lantai, dan dia mengatakan dengan ini segala simbol-simbol keterbelakangan itu ada di bawah telapak kaki saya. Dan sejak itu dia melakukan kebiadaban luar biasa kepada para ulama. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tapi subhanallah, ulama-ulama Al-Quran Turki, salah satunya adalah Syekh Sulaiman, Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi, berjuang dengan mula-mula menghidupkan rumah-rumah Al-Quran di rumahnya masing-masing. Itu pun kalau kedapatan santrinya lebih dari satu, ditangkap. Nah, maka Turki yang sekarang kembali ruh Al-Quran, ruh Quran, ruh Islam mulai bangkit kembali adalah berawal dari Al-Quran yang terus dijaga, dibaca, dan digemakan di setiap dada mereka. Dan itu juga yang saya dapatkan dari kawan-kawan saya dari Grozny. Mereka ketika berada di bawah rezim komunis, ya, mereka juga sama. Siapa yang ngaji, penjara tempatnya. Maka kemudian mereka membuat terowongan di bawah tanah. Setiap ustadz itu punya
rumah di bawah tanah. Sehingga yang mau ngaji itu dia menggali terowongan masuk ke dalam rumah itu selama puluhan tahun lamanya. Dan alhamdulillah kemudian perjuangan itu membuahkan hasil. Ya, wilayah-wilayah yang dulu dikuasai komunis di Asia Tengah, alhamdulillah kembali ke pangkal Islam. Wilayah Balkan, Turki, ya, Grozny, Azerbaijan, ya, alhamdulillah. Apa yang ingin saya katakan di sini Bapak Ibu sekalian? Quran itulah sesungguhnya benteng hidup kita. Yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai peta hidup. Kita sudah menjalani hidup ini. Kita sudah menerima anugerah Allah dengan hidup. Tapi sayang kita belum mengikuti peta kehidupannya. Maka sudah saatnya untuk mewariskan iman Islam ini, umat Islam harus lebih khawatir ya, kepada nasib anak cucu kita nanti. Kita yang saat ini alhamdulillah sebagai jamaah masjid dengan segala kesulitannya kita masih bisa melakukannya, tetapi tidak ada jaminannya bahwa itu akan juga dilaksanakan oleh anak cucu kita nanti. Kalau kita tidak mencoba untuk memiliki perjuangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini, sepeninggalku aku tidak meninggalkan apapun, ya, kecuali hanya dua perkara. Intamasaktum bihima lan tadillu ba'di abadah. Kalau dua perkara itu kalian pegangi sungguh-sungguh, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Selagi Al-Quran itu masih menjadi peta hidup kita, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih menjadi panutan kita, maka insya Allah kita tidak akan mengalami ketersesatan jalan. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu maka keberadaan saya, dan ini sebuah kehormatan saya bisa bersama dengan bapak-bapak sekalian di sini, adalah pertama tentu mengingatkan kepada diri saya, ya, dan kepada jamaah sekalian, marilah kita gunakan Al-Quran ini sebagai obat yang benar-benar untuk kita. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa'un lil qalbi wal qalibi. Al-Quran itu adalah obat untuk mengobati lahir dan batin kita, obat fisik dan juga sekaligus obat spiritual dan juga obat bagi tubuh badan kita. Maka jangan sampai kita seperti yang dikatakan dalam pepatah bahasa Melayu kita, ya, jangan sampai seperti ayam yang mengeram telur di atas reban, ya, di atas petarangannya, tapi mati, ya, mengerami telur di atas lumbung padi, tetapi mati karena kelaparan. Sesuatu yang aneh. Di bawahnya ada padi, tapi mati. Seperti bebek yang berenang di atas air, tetapi mati karena kehausan. Aneh, ya. Bagaimana mungkin kita umat Islam yang mempunyai petunjuk obat langsung dari Allah, tapi ternyata kita mencari petunjuk dan mencari-cari obat jauh dari Al-Quran. Inilah kenyataan hidup umat Islam saat ini. Kita punya obat, punya guide, punya peta kehidupan yang la raiba fihi. Ternyata kita sendiri belum sepenuhnya menggunakan petunjuk dan obat bagi hidup kita itu. Bapak sekalian, ibu yang dirahmati Allah, maka alhamdulillah gerakan untuk mencintai Al-Quran ini di Indonesia sudah luar biasa, dan ini termasuk dari janji Allah. Salah satunya adalah apa yang sedang kami rintis,
ya bersama kawan-kawan adalah yang disebut dengan gerakan memberantas buta huruf Al-Quran di Indonesia yang dipelopori oleh Yayasan Rubaiyat Indonesia. Ada, kalau Bapak Ibu sekalian melihat di Google atau di YouTube mungkin akan menemukan, ketik saja Rubaiyat, maka di situ kita akan mendapati metode belajar membaca Al-Quran bagi yang belum sama sekali atau yang sudah bisa tetapi untuk menguatkan adalah di mana kita insya Allah sesuai dengan janji Allah untuk memudahkan Al-Quran. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dalam surat Al-Qamar itu disebut sampai 4 kali khusus dalam surat ini bahwa Allah berjanji untuk memudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, dihafal, difahami dan diamalkan. Itu janji Allah. Ya. Tinggal fahal mim muddakir, gelem apa ora, mau atau tidak untuk menggunakan fasilitas Allah, mempermudahkannya untuk dibaca, mempermudahkan untuk dihafal, mempermudahkan untuk difahami. Kita mau atau tidak. Jadi justru sulitnya itu bukan membacanya. Di mana sulitnya belajar Al-Quran? Sulitnya adalah pada kemahuannya. Ya, karena Allah sudah menjanjikan bahwa belajar Quran itu dipermudahkan. Tapi yang tidak mudah adalah gelem apa ora. Di situ yang sulit. Ya. Nah, maka dengan upaya yang alhamdulillah dipelopori oleh banyak ulama para kiai kita, dari mulai model Iqra, Qiraati dan so ambrek-ambrek metode yang lain, semua ini memberikan alternatif ya bagi kita agar nanti di akhirat, tentunya ini janji Allah, di akhirat nanti ketika Allah bertanya, kenapa kamu nggak bisa baca Quran? Sulit ya Allah. Nggak ada alasan itu, karena ternyata nggak sulit. Karena kalau kita nggak cocok satu ini, ada lagi metode yang lain. Ya, termasuk tadi yang dikatakan oleh moderator, ada cara 4 jam atau kalau tidak sampai bombastis ya 4 kali pertemuan bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah ketika pertama kali itu saya tulis waktu itu di Malaysia, saya diberi kehormatan oleh Mufti Besar Kuala Lumpur. Ya, kalau ngajar di Malaysia itu sulit Bapak Ibu sekalian ya, harus mendapatkan sertifikat mengajar melalui, kalau di sini Majelis Ulama Indonesia ya, MUI gitu ya. Nah, di sana karena saya di Kuala Lumpur waktu itu saya mendapatkan sertifikat dari JAWI ya, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Selangor ya, Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Saya mempresentasikannya di depan Datuk Profesor Hashim Yahya, dan alhamdulillah kemudian diterima. Saya diizinkan untuk mengajar kepada para ekspatriat ya, orang-orang asing yang bekerja di sana yang masuk Islam. Termasuk ada yang saya ingat waktu itu ada seorang pendeta baru masuk Islam asal Filipina. Ada seorang perempuan Cina baru seminggu masuk Islam ya, alhamdulillah kemudian belajar dengan saya dalam sekali pertemuan itu. Tentu ya tingkat kecerdasan orang berbeda-beda. Dalam sekali pertemuan waktu itu beliau bisa membaca Al-Quran. Termasuk ada satu, kalau Bapak Ibu pernah melihat TV 7, ada seorang pelatih diving yang ada di wilayah NTT ya, Mr. Donovan namanya, orang Australia. Ternyata dia seorang Muslim. Saya yang ngaji dia ya dalam waktu 4 jam ketika itu ya, alhamdulillah. Nah, ini maka kawan-kawan di sini ingin mengembangkan ya. Ini di mana ini? Di sangat Bontang ya. Dan alhamdulillah insyaallah saya sangat mengapresiasi, karena sesungguhnya metode ini sudah saya wakafkan dengan lembaga yang sama seperti BM Bumbu ya. Ini di Klaten sana ada satu lembaga namanya Dompet Sejuta Harapan yang memiliki hak patennya, karena saya sudah wakafkan di sana.
Lah karena di sini maka namanya nanti akan berganti dan sekaligus mungkin akan saya revisi sebagian isinya. Nah, jadi bagaimana 4 jam itu bisa membaca Al-Quran? Ini singkatnya adalah kita akan mempelajari 3 hal dari pelajaran Al-Quran yang penting. Pelajaran membaca Al-Quran yang penting. Yang pertama adalah dalam sekali pertemuan Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar untuk mengenal huruf saja. Mengenal huruf saja, enggak mengenal yang lain. Ya, sehingga begitu Bapak Ibu sekalian belajar dalam waktu 1 jam itu fokus kita bagaimana kita bisa membaca setiap huruf yang ditulis di dalam Al-Quran dengan segala perubahannya. Misalkan huruf H, kalau di depan kayak apa bentuknya, di tengah kayak apa, di akhir kayak apa, dan apa perubahan-perubahan yang terjadi. Nah itu kita pahami dalam waktu ya kurang lebihnya 1 pertemuan lah ya. Besoknya kalau misalkan itu seminggu sekali berarti ada tugas yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan, yaitu setelah kita belajar huruf nanti Bapak Ibu sekalian sudah boleh membaca Al-Quran. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya bukan membaca dibunyikan, tapi membaca hurufnya saja. Misalkan bismillah berarti itu bunyinya bukan bismillah. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah itu ya. Mula-mula pertama kita kenali huruf saja. Karena kunci membaca Al-Quran itu yang penting kita tahu hurufnya. Per hurufnya kita tahu. Kalau soal membunyikan, bagaimana membunyikannya? Nanti pada pertemuan kedua atau jam berikutnya. Pertemuan kedua ini adalah belajar untuk membaca dan membunyikan kata. Ya, pertemuan kedua membunyikan kata. Misalkan tulisan fa, ta, ha itu bunyinya menjadi apa? Ya, itu nanti ada tanda-tanda. Maka bagaimana cara membunyikan huruf berharokat, huruf mati, huruf tasydid, huruf panjang. Nah itu kita pelajari dalam 2 pertemuan berikutnya ya. 1 pertemuan berikutnya, ini pertemuan kedua. Dengan begitu kita sudah bisa mulai membunyikan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Pertemuan berikutnya ketiga adalah bagaimana kita membaca kalimat yang asalnya tadi per kata. Pertemuan ketiga kita membaca kalimat. Bagaimana 2-3 kata itu di dalam Al-Quran itu kita baca bersambung. Bagaimana cara menyambungkan satu kata dengan kata yang lain. Itu pelajarannya pada pelajaran yang ketiga. Begitu pelajaran ketiga sebenarnya kita sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Tapi saya mengistilahkan ibarat kita baru belajar nyetir mobil. Sudah lancar kita nyetir di jalan raya, tapi kita belum bisa berhenti. Ngeremnya itu kayak apa? Cara ngerem, cara mulai baca lagi, cara ngerem, cara berangkat ya. Nyetater, berangkat, ngerem, itu belum bisa. Itu baru kita pelajari ketika kita masuk ke pelajaran yang keempat. Jadi pelajaran yang keempat ini adalah pelajaran bagaimana kita mengenal wakaf, ibtida, dan hukum-hukum yang terkait dengan rambu-rambu bacaan. Maka begitu kita sampai kepada pelajaran yang keempat, maka insya Allah kita sudah bisa dikatakan mulai bisa membaca Al-Quran. Orang ngisin-ngisini, ibaratnya kalau nanti kita belajar dari buku-buku yang biasa kita pelajari kan ditanya sama cucu kita, Mbah sudah buku berapa? Saya buku 1 saja ya, karena saya menggunakan 1 buku. Kalau Iqra Qiraati ya buku yang untuk ini kadang-kadang kan secara psikologis kita malu sama cucu. Cucunya wis Iqra 6 baik, tembe Iqra 1 terus ya. Baru Iqra 1 akhirnya malu ya. Malu kalau ngaji pakai ini gitu ya. Nah, maka ini salah satu dari alternatif bagaimana supaya kita rasanya enggak malu-maluin dengan cucu sendiri paling kurang ya. Nah, jadi memang ini direncanakan untuk orang-orang dewasa yang terutamanya yang belum pernah sama sekali belajar membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukan yang segala-galanya. Ya, metode ini masih banyak sekali yang ada, tetapi ini bagian dari perjuangan dan ikhtiar kita. Salah satu dari yang Allah berikan kepada umat ini melalui siapapun, bisa melalui saya, melalui saudara-saudara kita yang di Bontang, tapi prinsipnya adalah bagaimana Quran ini jangan sampai mati.
Ya, pakai metode apapun silahkan. Tapi yang penting prinsip kita, mari bareng-bareng kita memperjuangkan supaya Quran ini senantiasa hidup dalam hati kita, dalam masyarakat kita, supaya nanti anak keturunan kita tetap menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagai syifa, rahmat, syafaat. Kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran terutama ketika nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang menemui kita dan menjadi pembela kita. Amin insyaallah. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bersama-sama ya menegakkan syiar Al-Quran ini di di Buntang ini, terutama kawan-kawan yang berada di BMBU ya, untuk punya cita-cita ya mendaulatkan ataupun menciarkan Al-Quran di bumi Buntang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelancangan saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum